Oke, kembali lagi kita akan mempelajari tentang penjumlahan vektor secara geometri. Penjumlahan vektor secara geometri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah aturan segitiga. Bagaimana aturan segitiga? Begini. Diketahui vektor A. Di sini pangkal vektor A ya. Di sini ujung vektor A. Dan vektor B. Di sini pangkalnya dan di sini ujungnya. Cara menjumlahkan kedua vektor ini, yang pertama, kalian gambar dulu vektor A. Digambar ulang dengan kemiringan, dengan panjang yang sama. Dengan kemiringan dan dengan panjang yang sama. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini vektor A. Kemudian, cara menjumlahkannya dengan vektor B. Vektor B ini, pangkal vektor B kita letakkan di ujung vektor A. Oke? Dan kalian gambar ulang lagi dengan panjang dan kemiringan yang sama. Oke, jadi pangkalnya vektor B diletakkan di ujung vektor A. Nah, yang disebut dengan jumlah vektor A dan vektor B itu yang mana? Yaitu vektor yang pangkalnya berada di pangkal vektor A dan ujungnya berada di ujung vektor B. Maka mana gambar vektornya? Maka gambar vektornya adalah yang ini. Pangkalnya berada di pangkal vektor A, ujungnya berada di ujung vektor B. Nah, ini yang kita cari. Vektor A ditambah vektor B. Kita lanjutkan. Tadi yang pertama aturan segitiga. Sekarang yang kedua kita lanjutkan dengan aturan jejer genjang. Masih sama seperti tadi ya. Yang diketahui adalah vektor A dan vektor B. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita gambar ulang kedua vektor ini dengan panjang dan kemiringan yang sama. Kemudian pangkal dari vektor A kita himpitkan dengan pangkalnya vektor B. Oke. Ini vektor A-nya. Kita himpitkan pangkalnya. Jadi, kedua pangkal dari kedua vektor ini bersekutu. Ya. Kedua vektor bersekutu di pangkalnya. Nah, dari gambar ini kita buat jejer genjang di mana sisi-sisinya adalah panjang vektor A dan panjang vektor B. Kita buat jejer genjang. Oke, di sini aku buatnya pakai garis putus-putus saja. Supaya nanti
lebih mudah memperlihatkan mana penjumlahan kedua vektor tersebut. Nah, sejajar genjang ya. Lalu bagaimana vektor hasil penjumlahan kedua vektor ini? Vektor hasil penjumlahan kedua vektor itu yaitu diagonal dari jajar genjang ini. Yang ini. Nah, ini dia. Hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Oke. Baik, kita lanjutkan ke pengurangan vektor secara geometri. Masih sama seperti tadi. Di sini sudah diketahui vektor A dan vektor B. Yang ditanyakan adalah vektor A dikurangi dengan vektor B. Padahal yang diketahui vektor B-nya ini positif, ya kan? Nah, ini kita ubah. Vektor A dikurangi vektor B sama saja vektor A ditambah dengan negatif vektor B. Gitu kan? Nah, negatif vektor B itu apanya vektor B yang sudah kita pelajari di sebelumnya? Negatif vektor B adalah lawan dari vektor B. Karena lawan, kemarin sudah kita pelajari ya. Karena lawan, maka gambarnya seperti apa? Nah, panjangnya sama seperti vektor B. Oke, masih ingat ya? Panjangnya sama seperti vektor B, tetapi arahnya berlawanan. Lawan vektor B ini adalah negatif vektor B. Nah, maka dari pengurangan ini bisa kita ganti dalam bentuk seperti ini. Oke? Nah, sekarang vektor A ditambah dengan negatif vektor B. Seperti apa? Kita gambarkan dulu vektor A-nya. Masih sama ya, kita menggambarnya dengan panjang dan arah yang sama. Miringnya juga sama. Ini vektor A. Arahnya ke sana. Vektor A ditambah dengan negatif vektor B. Yang ini kan? Oke. Penjumlahan berarti pangkalnya vektor negatif vektor B diletakkan di ujung vektor A. Kita letakkan di sini. Ini negatif vektor B. Maka mana hasilnya? Pengurangan vektor A dengan vektor B, hasilnya adalah ini. Pangkalnya berada di pangkal A dan ujungnya berada di ujung vektor negatif vektor B. Negatif vektor B ya. Maka ini adalah vektor A dikurangi vektor B.